Welcome to Novel Update. Siang hari di dalam restoran Royal. Giana, lihatlah, ibu kota provinsi memang beda. Restoran mana saja terlihat begitu mewah dan berkelas. Ibu sudah putuskan, mulai sekarang ibu akan menetap di ibu kota. Kota ini lebih besar dan makmur, mau ngapain saja lebih leluasa. Jauh beda dengan Jeloam yang kecil, ujar Helen. Dia duduk di sebuah kursi indah sambil melihat ke sekeliling dan sesekali menghela napas. Mendengar ucapan ibunya, Ariana juga tampak tidak berdaya. Awalnya dia berencana datang sendirian ke ibu kota provinsi untuk mulai bekerja di grup Warsono alias grup miliarder. Namun, ibu dan adiknya memaksa untuk ikut mereka, beralasan bahwa mereka bisa saling menjaga kalau bersama. Jadi, Ariana tidak perlu khawatir tidak ada yang merawatnya jika jatuh sakit. Kenan tiba-tiba bertanya, "Bu, apa Bibi tinggal di dekat sini?" "Ya, ibu sudah bikin janji makan malam dengan bibi kalian. Seharusnya dia akan segera sampai," sahut Helen sambil mengangguk. Di tengah pembicaraan Helen dan Kenan, 3 orang tiba-tiba masuk dari pintu restoran. Orang yang berjalan paling depan adalah orang wanita parubaya yang berpakaian indah. Dengan kalung, anting, dan cincin emas yang dipakai wanita itu, sekujur tubuhnya seolah-olah bersinar. Dia terlihat jelas seperti orang kaya baru. Wanita itu adalah adik Helen, Herlina Giandra. Di belakang Herlina ada Rosalind dan seorang pemuda tampan. "Herlina, kalian sudah sampai. Cepat duduk," sapa Helen. Begitu melihat kedatangan ketiga orang itu, Helen segera berdiri untuk menyambut mereka dengan antusias. "Kak, kenapa kalian tiba-tiba datang ke ibu kota provinsi?" tanya Herlina sambil mengamati Helen dari atas ke bawah. Sambil berbicara, dia sengaja memamerkan gelang emas dan cincin emasnya. "Giana membuka perusahaan di ibu kota provinsi, jadi kami ikut ke sini," ujar Helen sambil tersenyum. Kemudian perhatiannya tertuju pada perhiasan Herlina. "Hei, kamu baru dapat rezeki nompok apa nih? Banyak betul perhiasan emasmu." Herlina tersenyum bangga dan berkata, "Hahaha, ini bukan apa-apa, masih banyak lagi di rumah. Ini dari putriku yang berbakti. Dia baru-baru ini mendapat 200 miliar, jadi dia membelikan aku beberapa perhiasan." "Apa? 200 miliar? Mendengar ini mata Helen langsung terbelalak. Kemudian dia berkata dengan sedikit tidak percaya, "Rosalind, sejak kapan kamu jadi sehebat ini?" Ariana sudah bekerja keras selama 3 tahun untuk mendirikan grup pesona, tetapi aset lancar yang dimilikinya bahkan tidak sampai 200 miliar. 200 miliar jelas merupakan jumlah yang sangat banyak. "Bibi, apa maksud ucapanmu? Aku ini lulusan universitas terkenal. Selama ini aku memang hebat, kalian saja yang nggak tahu," ujar Rosalind sambil menyilangkan tangannya dengan angkuh. Setelah menjual batu safir Helen, Rosalind pergi ke ibu kota provinsi dan hidup nyaman di sini. "Maaf, Bibi nggak tahu," balas Helen sambil tersenyum. Herlina berkata dengan angkuh, "Kak, Gina butuh berapa lama untuk menghasilkan 200 miliar? 1 atau 2 tahun. Putriku melakukannya dalam 3 hari. 3 hari merampok bank saja nggak secepat itu," ujar Kinan sedikit curiga. "Cih, dasar norak," balas Rosalind sambil memanyunkan bibirnya dengan sinis. Helen menatap pria tampan di samping Rosalind dan bertanya, "Herlina, siapa pemuda yang di sebelahmu ini?" "Oh, dia pacar putriku, Mark Cole," Herlina berkata kian angkuh. "Mark Cole ini manajer grup Sutanto. Dia pemuda yang menjanjikan dan punya banyak koneksi." "Oh, omong-omong, apa kalian tahu soal grup Sutanto? Ini adalah perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan triliun." "Ratusan triliun?" kata Helen dengan tampang kaget. Perusahaan dengan nilai pasar puluhan triliun saja sudah cukup hebat. Perusahaan yang bernilai ratusan triliun sungguh tidak dapat Helen bayangkan. Apakah ini adalah bukti kejayaan ibu kota provinsi? "Semuanya, aku cukup berpengaruh di kota ini. Jadi, kalau kalian menemui masalah di masa depan, jangan ragu untuk meminta bantuanku," ucap Malcolm yang berinisiatif mengeluarkan kartu namanya. Sembari berkata demikian, dia juga melirik Ariana dengan sorot mata yang penuh nafsu. Wanita itu benar-benar sangat cantik. Bukan hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus, wajahnya pun sempurna. Sulit bagi Malcolm untuk menemukan kekurangan sedikit pun. Ariana benar-benar wanita yang berkualitas tinggi. Dia bahkan jauh lebih memesona daripada Rosalind. "Tuan Welcome benar-benar murah hati. Semuanya, mari silahkan duduk," puji Helen sambil tersenyum. Kemudian, wanita itu berseru dengan nada tinggi, "Pelayan, tolong keluarkan makanannya." Pada saat ini, Ariana tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, masih ada 1 orang yang belum datang." "Hah?
Siapa yang belum datang? Tanya Helen sembari melihat sekeliling dengan heran. Saat Ariana ingin memberitahu, pintu restoran tiba-tiba terbuka. Sosok Luther tampak berjalan masuk dengan tenang. Di sebelah sini, ucap Ariana yang berdiri sambil melambaikan tangannya. Ketika beberapa orang menoleh untuk melihat sosok yang datang, mereka sontak mengernyit. Kenapa dia datang? Tanya Helen yang agak kesal. Akibat kesan pertama yang kuat, sampai saat ini dia masih meremehkan Luther. Maaf sudah membuat kalian menunggu, ucap Luther sambil tersenyum sopan. Helen berbicara dengan nada kesal. Kami semua sekali nggak menunggumu. Luther, kamu benar-benar mengikuti kami kemanapun ya? Kami baru saja tiba di kota ini. Tapi kamu sudah mengejar sampai sini. Apa kamu selalu mengawasi kami? Kamu mungkin salah paham. Aku sudah tiba di kota ini beberapa hari yang lalu, jawab Luther dengan tenang. Siapa tahu kamu sengaja melakukan ini untuk mengelabui kami, ucap Helen seraya mengernyutkan bibirnya. Saat ini putrinya adalah ketua dari perusahaan yang bernilai puluhan triliun. Status Ariana telah naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Luther. Ibu, jangan bicara sembarangan. Aku yang mengundang Luther untuk makan bersama. Jelas Ariana untuk meredakan situasi. Helen yang terlalu malas untuk perhitungan pun berkata, baiklah, karena kamu sudah berada di sini, mari kita makan bersama. Silakan duduk, ucap Ariana seraya menarik kursi untuk Luther. Dia mengisyaratkan agar pria itu duduk di sebelahnya. Sikap Ariana yang begitu perhatian membuat tatapan Malcolm menjadi dingin. Sialan, bagaimana bisa Ariana yang begitu cantik dan perhatian tertarik dengan pria seperti ini? Sobat, dari logat bicaramu, kamu sepertinya bukan penduduk asli di sini. Dari mana kamu berasal? Tanya Malcolm yang tersenyum acuh tak acuh. Kemudian Helen pun menjawab dengan nada sinis. Apa itu penting? Dia hanya seorang dokter abal-abal saja. Menurut Helen, kesuksesan Luther saat ini sepenuhnya berkat Bianca. Secara kasarnya, dia hanyalah seorang gigolo. Malcolm tertegun sejenak, lalu tertawa dengan nada meremehkan. Kemudian dia membalas, dokter abal-abal, profesi itu sudah jarang ditemui sekarang. Pasti nggak mudah untuk menghidupi dirimu sendiri kan? Pertanyaan Malcolm mengandung sindiran dan hinaan. Itu memang nggak mudah. Biasanya aku hanya menangani 3-5 pasien dalam sebulan. Jawab Luther tanpa ekspresi. Malcolm pun berkata sambil merapikan dasinya dengan angkuh. Hehehe, kalau begitu, untuk apa kamu menjadi dokter? Menurutku, lebih baik kamu bekerja untukku saja. Aku sedang mencari seorang sopir. Kalau kamu bisa mengemudi, aku akan mengajimu sebesar 20 juta per bulan. Bagaimana? Luther langsung menolak tawaran Malcolm, sembari menggeleng, terima kasih atas tawaranmu, tapi aku nggak tertarik. Sobat, gaji bulanan 20 juta sudah termasuk tinggi. Kalau kinerjamu baik, aku mungkin akan memberimu bonus juga, ucap Malcolm dengan nada bercanda. Rosalind berkata dengan bangga, Luther, bisa menjadi supir pacarku adalah keberuntungan bagimu. Kalau melewatkan kesempatan ini, kamu pasti akan menyesalinya nanti. Herlina ikut menimpali, benar. Malcolm adalah manajer di grup Sutanto. Masa depannya sangat cerah. Kalau bekerja untuknya, kamu juga hidup nyaman. Kenapa kamu malah nggak mau? Luther yang kebingungan pun bertanya, apakah grup Sutanto sangat hebat? Herlina menjelaskan dengan ekspresi meremehkan. Kamu bahkan nggak tahu tentang grup Sutanto. Itu adalah perusahaan besar dengan pendapatan ratusan triliun. Sedikit kekayaan mereka saja sudah cukup bagimu untuk makan dan minum seumur hidup. Orang kampungan seperti Luther memang tidak mengerti apapun. Maaf, aku belum pernah mendengar tentang itu, ujar Luther sambil menggelengkan kepala. Dia tidak familiar dengan urusan bisnis di ibu kota. Meski belum pernah mendengar tentang grup Sutanto, kamu seharusnya tahu tentang dewa kekayaan yang terkenal di Jiman, kan? Tanya Malcolm seraya mengunyutkan senyuman. Luther mengangkat alisnya sambil menjawab, dewa kekayaan, tentu saja aku tahu. Baguslah kalau kamu tahu. Sejujurnya, grup Sutanto adalah properti dewa kekayaan dan aku bekerja untuknya. Jelas Malcolm dengan rasa bangga. Luther bertanya sambil tersenyum, jadi kamu adalah bawahan dewa kekayaan. Kebetulan sekali, Malcolm memincingkan mata lalu bertanya, apanya yang kebetulan? Apa kamu mengenal dewa kekayaan? Tentu saja aku mengenalnya. Sebelumnya dia pernah memintaku untuk memeriksa kesehatannya, jawab Luther sembari mengangguk. Malcolm tak bisa menahan tawa, lalu berkata, memeriksa kesehatannya? Sobat, bukannya bualanmu ini terlalu berlebihan. Apa identitasmu dari dewa kekayaan? Bagaimana kamu mungkin dia akan mencarimu? Seorang dokter abal-abal untuk memeriksa kesehatannya. Iya,
Ada begitu banyak dokter terkenal di kota ini. Bukannya mencari mereka, dewa kekayaan malah memintamu untuk mengobatinya. Kamu pikir kamu siapa? Tanya Rosalind dengan ekspresi meremehkan. Helen yang kesal pun berkata sambil mengernyit. Luther, gak masalah kalau kamu gak kompeten. Tapi kamu malah berpura-pura sekarang. Apa kamu nggak merasa malu? Pria ini diundang oleh putrinya. Helen bahkan merasa malu karena sikapnya yang memalukan. Apa kalian nggak percaya? Bagaimana kalau aku menelpon Fernando? Tanya Luther. Oke, telepon saja. Aku cukup penasaran dengan beberapa luas konseksimu. Ucap Malcolm seraya tertawa berbahak-bahak. Dia seolah-olah sedang menonton pertunjukan seorang badut. Sebagai manajer di grup Sutanto, Malcolm bahkan tidak memiliki nomor telepon Fernando. Bagaimana mungkin orang miskin ini bisa mengenal bosnya itu? Ini benar-benar lelucon. Kalau kamu sehebat itu, coba telepon saja. Kalau kamu benar-benar bisa menelpon Fernando, terserah kamu mau melakukan apa terhadapku. Cemooh Rosalind. Baiklah, ucap Luther yang enggan berbasa-basi lagi. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor Fernando. Akan tetapi, Fernando tak kunjung mengangkatnya. Bagaimana? Nggak bisa dihubungi. Hehehe, lanjutkan saja, ujar Malcolm dengan nada merendahkan. Baginya, Luther jelas hanya sedang berpura-pura. Hei, apa masih belum cukup? Kamu itu sudah ketahuan, apa kamu masih ingin melanjutkan hal ini? Tanya Rosalind dengan ekspresi merendahkan. Benar-benar memalukan, maki Helen yang sangat kesal. Sudahlah Luther, mari kita makan dulu, ucap Ariana. Lantaran situasinya makin kacau, wanita itu buru-buru bersuara untuk melaraikan. Siapa yang tidak tahu tentang dewa kekayaan? Dia adalah seorang tokoh besar yang mengendalikan ekonomi kota ini. Bagaimana mungkin Fernando bisa dikenali oleh siapapun dengan mudah? Ketika semua orang sedang mengejek, akhirnya nomor yang ditelepon oleh Luther terhubung. Dia buru-buru berkata, sudah terhubung. Oh, sudah terhubung ya? Sini, coba ku dengar. Ucap Malcolm seraya tersenyum licik. Dia langsung merebut ponsel Luther, menyalakan speaker, lalu bertanya dengan nada meremehkan. Halo, siapa kamu? Apakah kamu dewa kekayaan? Tuan, aku ingin tahu bagaimana kamu akan bersandiwara di depanku. Kamu bukan Tuan Luther. Siapa kamu? Tanya Fernando di ujung telepon. Aku adalah manajer grup Sutanto, Malcolm Heller. Bukannya kamu ingin berpura-pura menjadi dewa kekayaan? Aku cukup penasaran apakah kamu berani berpura-pura di depanku, ancam Malcolm dengan nada dingin. Sementara itu, Fernando hanya berkata, Malcolm Heller ya? Oke, aku sudah mengingat namamu. Mengingat namaku? Lalu kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Tanya Malcolm seraya tersenyum merendahkan. Tampaknya dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang telah menghampirinya. Aku adalah Fernando dan kamu bekerja di perusahaanku. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan terhadapmu? Tanya Fernando dengan nada dingin. Malcolm terus mengejek. Lanjut saja, teruskan sandiwara ini. Apa kamu benar-benar mengira bahwa aku akan percaya dengan omong kosongmu? Malcolm, aku secara resmi memberitahumu sekarang bahwa kamu sudah dipecat dari grup Sutanto. Kamu nggak perlu datang lagi ke perusahaan besok, ucap Fernando yang terlalu malas untuk berbasa-basi. Malcolm sontak tertawa berbahak-bahak, lalu berkata, hahaha, memecatku, hebat sekali kamu. Sejujurnya aku punya pendukung di grup Sutanto. Kalaupun dewa kekayaan yang asli, dia juga nggak berhak untuk memecatku. Apalagi kamu yang palsu ini. Oh iya, kalau begitu aku ingin tahu siapa pendukungmu, ucap Fernando dengan nada dingin. Bisa-bisanya orang semacam ini menjadi manajer. Tampaknya grup Sutanto perlu mengalami perombakan. Malcolm menjawab dengan angkuh. Kamu nggak berhak untuk mengetahui siapa pendukungku. Yang pasti, aku adalah sosok yang nggak bisa kamu usik. Fernando mendengus dingin sambil berkata, kamu benar-benar nggak tahu diri. Aku nggak ingin berbasa-basi denganmu lagi. Berikan ponselnya pada Tuan Luther. Kenapa? Kamu sudah nggak tahu berkata apa? Nggak seru. Usai mengatakan itu, Malcolm melemparkan ponsel ke arah Luther, lalu mengejek, sobat, aktor yang disewa olehmu ini terlalu payah. Dia sama sekali nggak berwibawa. Kamu harus melatihnya dengan baik nantinya. Luther tak kuasa tertawa dan berkata, aktor, aku nggak berbohong, dia memang Fernando. Hehe, kalau dia Fernando, maka aku adalah ayahnya Fernando, ujar Malcolm tanpa berpikir panjang. Mendengar itu, Luther lumayan terhibur. Orang ini benar-benar keras kepala. Meskipun Luther telah berulang kali mengingatkannya, Malcolm sepertinya tidak percaya dan terus mengeluarkan perkataan arogan. Ketika pergi ke grup Sutanto besok, dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tuan Luther, apa kamu mengenal Malcolm? Tanya Fernando yang mencoba menahan amarahnya. Luther pun menjawab sambil tersenyum. Kami baru saja berkenalan dan gak akrab. Baguslah kalau begitu, ucap Fernando yang merasa lega.
Jika hubungan Luther dan Malcolm akrab, Fernando tentu tidak berani bertindak sembarangan. Lantaran mereka tidak memiliki hubungan, masalah ini menjadi lebih mudah untuk ditangani. Kemudian Luther berkata, "Tuan Fernando, silahkan lanjutkan kesibukanmu. Aku akan menghubungimu nanti." Setelah berbasa-basi sejenak, Luther pun mematikan telepon. Awalnya dia hanya ingin memberikan peringatan kepada Malcolm agar pria itu lebih menjaga sikapnya. Namun tidak disangka Malcolm akan begitu berani, bahkan sampai menghina bosnya sendiri. Sementara itu Malcolm malah mendegok, seolah-olah dia adalah orang terbijak yang mengetahui kebenaran. Dia menatap Luther dan bertanya, "Sobat, kamu sudah ketahuan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan sandiwara ini? Apa itu menyenangkan?" Beberapa orang memang gak tahu malu. Mereka terus berpura-pura sampai akhirnya percaya dengan sandiwara sendiri. Ejak Rosalind seraya menggeleng. Wanita itu seolah-olah sedang menonton pertunjukan sebuah badut. Helena yang berekspresi kesal pun berkata, "Kak, apa yang kamu lakukan? Kenapa membiarkan kita makan bersama penipu seperti ini? Bukannya ini tindakan yang sengaja merendahkan martabat kita? Luther, bisakah kamu nggak membuat kekacauan di sini? Kamu mungkin nggak merasa malu, tapi aku sangat malu," seru Helen seraya memelotinya. Bisa-bisanya Luther berlagak dalam acara makan bersama, bahkan sampai ketahuan oleh orang lain. Dia benar-benar sangat memalukan. Nggak ada gunanya berbicara terlalu banyak. "Benar atau palsu, kalian akan tahu sendiri besok," ucap Luther dengan santai, sebab tidak peduli apa yang dia katakan, mereka tidak akan percaya. "Cepat, itu dia. Aku baru saja melihatnya masuk." Tiba-tiba ada keributan di pintu masuk. Saat mendongak, mereka mendapati seorang pria gemuk yang memasuki restoran dengan ekspresi kesal bersama kelompok pengawalnya. Pria gemuk itu ternyata adalah orang yang terlibat dalam konflik di bar bersama Luther 2 hari yang lalu. "Supri." Dia memandang sekeliling dan segera menemukan kelompok Luther. Kemudian Supri berkata, "Orang itu benar-benar ada di sini." Segera dia memimpin pengawalnya untuk menuju meja Luther dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba Helen merasa cemas tanpa sebab, lalu berkata, "Aneh, kenapa mereka berjalan ke sini? Dilihat dari ekspresi mereka yang ganas, mungkinkah mereka ingin mencari masalah dengan kita? Mereka menargetkan aku," ucap Luther secara tiba-tiba. "Menargetkan kamu? Apa kamu menyinggung orang lagi?" tanya Ariana seraya mengernyit. Tiba-tiba wanita itu menyadari bahwa Luther sepertinya terlibat dalam banyak masalah belakangan ini. "Bukan menyinggung, aku hanya menghajarnya dan mengajarinya sedikit tentang etika menjadi manusia," jawab Luther dengan tenang. Ariana menjelaskan dengan suara pelan, "Di kota ini bukan seperti Jeloam, ada banyak sosok berpengaruh di mana-mana. Beberapa orang bahkan gak bisa kita singgung. Meskipun sekarang Ariana adalah ketua dari sebuah perusahaan bernilai puluhan triliun, dia masih belum menyelesaikan transisi kekuasaan sepenuhnya, sebab Ariana masih kekurangan dana, koneksi, dan pengalaman. Pada tahap ini, yang paling penting baginya adalah membangun hubungan. Bukan hanya itu, berperilaku rendah hati dan menghindari masalah adalah kunci untuk bertahan hidup. Nona Ariana, kamu gak perlu khawatir. Ada aku di sini, jadi gak akan ada yang berani membuat kekacauan hari ini," jamin Malcolm. Dia tersenyum penuh keyakinan, seolah-olah dia adalah penyelamat. Malcolm tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk berlagak di hadapan seorang wanita cantik. Siapa yang tidak menyukai sosok pahlawan? Sementara itu, Rosalind mengandeng lengan Malcolm, lalu berkata dengan ekspresi bangga, "Kak Ariana, Kak Malcolm memiliki latar belakang yang kuat dan koneksi yang sangat luas. Preman payah seperti ini sama sekali bukan apa-apa. Benarkah? Kalau begitu, mohon bantuan Kak Malcolm nantinya." Mohon Ariana seraya memaksakan diri untuk tersenyum. Malcolm sontak melambaikan tangannya dan tersenyum makin cerah. Kemudian dia berkata, "Jangan sungkan, itu hanya masalah sepele. Bukannya menaklukkan beberapa preman adalah hal yang mudah?"
Bocah, aku terus mencarimu dalam beberapa hari ini. Akhirnya aku menemukanmu juga sekarang. Seru Supri yang tersenyum sinis sambil berjalan mendekat. Tatapannya tertuju pada Luther dengan ganas. Untuk apa mencariku? Apa kamu sudah menyesal? Tanya Luther sembari tersenyum acuh tak acuh. Raut wajah Supri menjadi suram. Lalu dia berseru, menyesal apanya? Bocah, 2 hari yang lalu kamu menamparku 3 kali dan mempermalukanku. Hari ini aku pasti akan memotong tanganmu. Ariana bangkit perlahan lalu berkata, sobat, kita bisa membahasnya baik-baik. Kalau Luther benar-benar melukaimu, aku bersedia menebus untuknya. Oh, setelah Supri melihat dengan sesama, matanya langsung berbinar-binar. Cantik, benar-benar cantik. Dia sudah melihat banyak wanita cantik, tetapi wanita yang secantik Ariana sungguh langka. Supri mengelus dagunya lalu berkata sambil tersenyum, licik. Bocah, apakah dia pacarmu? Kamu beruntung sekali. Jangan salahkan aku yang gak memberimu kesempatan. Kalau kamu membiarkan pacarmu tidur 1 malam denganku, aku gak akan perhitungan denganmu lagi. Sebelum Luther sempat berbicara, Malcolm tiba-tiba menepuk meja dan berdiri dengan ekspresi murka. Kemudian dia mulai memaki. Kurang ajar. Dari mana kamu berasal? Bagaimana bisa kamu melibatkan wanita dalam masalah kalian? Siapa lagi kamu? Tanya Supri seraya memicingkan mata. Aku adalah manajer grup Sutanto. Welcome Heller. Kalau kamu nggak mau terlibat dalam masalah, sebaiknya pergi sekarang juga. Kalau nggak, jangan salahkan aku yang bersikap nggak sungkan. Malcolm berdiri dengan tangan di belakangnya. Gayanya benar-benar sombong. Sebagai perusahaan raksasa di kota provinsi, grup Sutanto memiliki pengaruh yang sangat besar. Biasanya, hanya dengan menyebutkan namanya, orang-orang akan menghargai Malcolm. Trik yang digunakannya ini tidak pernah gagal sebelumnya. Mendengar hal ini, wajah Supri langsung memucat. Pria gemuk itu sontak menampar Malcolm dan memaki. Manajer grup Sutanto. Sialan, beraninya seorang manajer berlagak di hadapanku. Kamu sepertinya sudah bosan hidup. Thanks for watching.